Sonic, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Go to lane of down. Match up yang berbeda kali ini jungle. Setelah kita lalui Suyo versus Joy. Akhirnya sekarang ada Suyo versus Nolan. Ya, tapi masih Suyo ya. Yang pertama jadi Prayo juga buat diambil. Tapi di sini Suyonya yang main Hazel. Ya, jadi agak sedikit beda ya. Kita belum tahu seberapa agresif sekarang buat Hazel. Kayaknya tuh Suyo ini udah jadi standar jungle gak sih Om sekarang Om? Jelas dong, dia level 3, dia udah bisa maksimalnya semua skillnya yang pertama. Terus juga dia punya efek dash dan juga burst damage yang besar. Iya, ini udah SNI ya Lime? Udah, Standar National ID udah itu buat Suyo. Udah approve. Approve pokoknya. Tapi ada yang bisa dilakukan Suyo kayak gini. Jungle di awal. Waduh, Suns-nya pede banget loh. Tetap ngelawanin Riz bagaimana perhitungannya dari damage yang bisa dihasilkan oleh Rins. Ya mau nggak mau sekarang Suns harus pulang. Oke, terpaksa recall dan hilang satu wave. Ini keunggulan yang mutlak loh untuk Rins. Ya, dan bisa dibilang kan dia mau gak mau juga ya. Ini dari Kairinya harus ditemenin. Karena dari tadi kan lihat bagaimana Kiboy-nya ngikut terus nih ke arah si Idok berjalan. Biar chipnya nggak screening juga, karena dia pasti nyari ada di mana kondisinya. Ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Kiboy. Satu hit terakhir, Kiboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi. Tapi satu terakhir dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Namun gagal. Hazel membalaskan keadaan. Udah nggak ada jalan lagi tadi untuk kabur dari Kairi. Dia udah siap trade tadi dengan first blood. Yap, benar-benar trade saja yang dicari tadi. Karena waktu dia pulang pun dia pasti akan terpick off. Jadi mending cari satu juga. Dan Nice First Blood masih tetap dengan keunggulan gold yang dipimpin oleh Onyx dengan setup juga yang sedang dipegang oleh Onyx. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Apalagi sekarang ketika spawn, Kairi dia harus ambil buff-nya dulu. Hazel berada satu level di bawah dari Kairi. Yap, ini pertempurannya di mana sekarang Avatar. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan arah. Turtle yang pertama tapi Kiboy harus menjadi satu tumbal yang tentu dan Res menjadi korban yang kedua. Ditukar dengan satu turtle. Hadirnya Toy tadi dengan bantuan shortcut itu membuat arah jadi mundur dari segi jumlah. Kairi retribution yang on point. Buat Onyx jadi gak rugi banget. Dan bisa dibilang bukan retribution yang on point ya. Tapi beda level. 6 lawan 4 tadi. Jadi damage retribution yang dipegang dengan Kairi sudah ada di atas dari Hazel. Keunggulan dari Nolan, fast farming yang kita mention dari awal terjadi sekarang di turtle yang pertama. Itu dia. Dan PR berarti dari RRQ sekarang harus nahan. Gimana caranya jangan sampai Nolannya ini akan bebas dan level 15 secara cepat. Yap. Challenge prediction. 3 lawan 3. 3 lawan 3? 4 lawan 2 lagi. Apa sih? Ngepredik tuh band. Gak ngepredik dinyanyiin. Udah serba salah kan. Ya nyanyi. Ayo nyanyi yang sana ya. Oke, fokus lagi menuju ke game-nya. Dan di bawah juga Res kelihatannya cukup nyaman berhadapan dengan Dairen yang memang selalu dipegang ya. Kita belum lihat adanya potensi Dairen juga bisa muncul di team fights Joy. Oke, komplain Kiboy coba untuk melakukan screening ya di bagian depan. Dia cari informasi. Jadi mata untuk Onyx terlebih dahulu. Apalagi ngelihat next objektifnya ada di bagian bawah. Atas ini harus dicepet-cepetin. Yap, didorong juga. Tapi akhirnya mereka leading sih untuk goldnya juga. Jadi masih cukup nyaman-nyaman saja. Yap, dan kita intip dulu nih buat itemnya ya. Jadi Irital mungkin dari Toy yang akan menyelesaikan satu item terlebih dahulu. Kita mengawalin Tolkien. Hasil untuk kali di Kairi tertangkap basah Kairi. Kairi tidak bisa lari. Gak bergerak sama sekali tadi. Efek stun yang terlalu banyak. Lagi. Oke, sementara sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena RRQ mereka masih ingin lebih. Coba lihat Idok memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dia dari Tyrant menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free Turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang udah nggak ada dua member dari Onyx. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga Kairi yang tumbang tadi ya, jadi butuh travel time yang cukup lama untuk bisa menuju ke Turtle yang kedua. Dan diambil kill oleh Archie Hoji. Dan masih belum selesai tekanannya. Ingat mereka membawakan chip, jadi sewaktu-waktu juga bakal bisa masuk ke dalam jungle milik Onyx. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Mereka masih berputar dari tengah dan Kairi harus reset lagi. Kairi harus mencari jalur pelarian yang lagi, Lim.
Oke, sementara sekarang Rins masih bertahan. Ada Sans yang memang udah siap untuk bisa melumat habis, tapi Rins still survive. Badfish yang diambil tadi, Om. Ya pas banget juga, Badfish untuk bisa survive tadi ya. Buat nambahin darahnya lagi. Tapi ya temponya kan turun sedikit. Tapi ini sangat-sangat baik untuk Onyx. Dia bisa cari stacknya terlebih dahulu. Open lagi Vision Dairon. Oke, tepat yang berbeda Dairon. Sudah berada di area mid, Dairon sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, tapi tidak untuk Kairi sepertinya karena terpressure. Lihat bagaimana Hazel juga berusaha untuk menghambat agar purple buff gagal didapatkan oleh Kairi. Tapi masih bisa, masih sempat diambil. Ya audience prediction lumayan condong ke RRQ nampaknya. Tapi melihat dari bottom turret yang sekarang bisa dieksekusi. Lumayan free loh, ini gak ada gangguan. Dan coba lihat dari area Godland, adem ayam deh tadi. Ya karena dari Onyx juga draft mereka ini mengharuskan mereka ya agak sabar. Ya. Mereka punya Death mereka punya Granger, kenapa mereka harus fight di awal yang sedang mereka tidak pegang sekarang. Kecuali kalau mereka lagi menang di early game, mereka bisa paksa buat fight. Sementara sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Kiboy. Mereka ingin lebih, tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Mereka memang dimiliki oleh cewek, tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama dari RRQ Osi. Pas banget tadi guntingan dari Idok yang langsung ngebuka shortcutnya juga. Tapi lihat level dari Kairi gak kalah. Itu jawaban dari farming speed Nolan. Pasti bisa ngejar. Ya, karena semasa yang lainnya lagi sibuk untuk melakukan team fight, ya ada creeps jungle yang diambil, ada minion juga bisa didorong oleh Nolan. Dan sekarang untuk turtle ini agak sulit kalau mau di contest ya dengan Onyx, tapi mereka bisa memaksakan untuk kalah Oke, Res menjadi orang terdepan. Kiboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Badfish tapi connect. Mendadak dua player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban, tapi Resnya pun masih berhasil. Selamat Hazel yang mencoba untuk mengatakan damage, tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada shotgun yang tercipta, triple kill berhasil didapatkan oleh cewek sang veteran. Menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena masih ada cewek dan juga Kiboy di belakang. Wow. Itu dia. Itu harus hati-hati juga ya, karena tadi kita melihat adanya sebuah skill yang miss juga yang langsung dipunish oleh Onyx. Dan golnya terkejar, turtle-nya di-secure juga. Dan kali ini situasi kembali berimbang, namun RRQ mereka masih punya Toy. Toy belum join team fight. Ya, jangan lupa ya, mereka masih punya investasi juga Betul. untuk late game-nya. Tapi sama sih, untuk Onyx mereka punya Cecilion om. Late game, Cecilion ya kita tahu lah. Kalau lihat impact bagus, ya bakalan. Oke, waduh. Wah, kembaran pulung. Kembaran pulung dari mana? Sudah, Ah, ini mohon maaf nih, jangan mancing-mancing saya nih Pak. Buset deh, emosi banget orang. Tapi ini aware banget sih, kayak guntingan dari chip itu sangat-sangat mungkin terjadi dan kita nggak tahu kapan itu bisa dilakukan. Makanya tadi kayak ceweknya selalu aware sama Yap, itu dia Dairon cukup terdiam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk oleh belakang. Idok akankah berhasil, tapi Rins sendirian. Apa yang terjadi? Rins tertinggal kah? Dan sedikit miss moment juga ya, karena membuka adanya shortcut tadi, tapi ada flicker buat Tapi cewek. coba lihat Om Sanguin Cloud dan juga Bad Impact-nya sekarang sudah mulai bekerja. dengan stack yang sudah ada pastinya. Mungkin hampir di angka 150 atau lebih. Itu udah lumayan banget untuk social lane di early. Dan mereka nggak harus worry lagi dengan landing jauh sekarang. Kairi bisa pegang satu lane manapun itu. Sampai ke minion pun dipakai fracture-nya. Ya, dan ini bahkan sampai Kairinya udah untuk level lagi ya. Tinggal juga tadi. Itu dia Hazel tadi, Hazel. Hazel miss, Hazel. Oke, penggunaan Blade Surge untuk maju dan langsung terlihat dibuka Glorious Pathway. Tidak ada skill escape lagi selama 6 detik untuk Hazel. What happened? Wow, Terpunish. efektivitas skillnya. Basic mistake terlihat di sini. Dua kali Blade Surge yang miss. Oke. Dua-duanya tumbang. Sekarang tanpa Hazel, setup Lord sangat-sangat mungkin. Bahkan Idok yang mata-mata di belakang. Idok, 4 player. Tapi dengan ada ya satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan, tapi Dairon harus mundur. Mereka terlambat, mereka harus sabar kembali. Lepas ya, pilihan terbaik untuk RRQ saat ini. Bahkan setelah kita melihat tadi, misplay di bagian top lane ini dampaknya bisa berjangka panjang. Wah, panjang banget. Panjang banget.
Oke, semua tiba-tiba bisa dibantu Onyx. Lihat bagaimana seharusnya. Saya lihat di depan Romer posisinya ya. Itu dia, Glorious Pathway dikeluarkan, Sanguine Claw terlihat. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan langsung karakter yang ada di area mid. Mereka masih ingin lebih. Yep, dan Hanya ada pergerakan Kiboy tadi. bottom lane, 2 wave dipegang dengan Onyx. Satu momen sih shortcut jawaban dari RRQ sekarang. Guntingan dari chip. Ataupun memang nanti timing yang pas dari belakang. Bisa banget ini untuk merubah keadaan lagi. Sans tadi pasifnya udah keluar tuh. Recall tuh. Cuman satu yang pasti nih, kalau ada shortcut yang mau dipakai dengan Chop, dia harus bisa hitung juga. Ya. Apakah flicker cewek kepake? Karena dari tadi yang bisa meng-cancel ya flickernya si cewek. Karena Ya. Immobile sedikit langsung flicker dia. Yep. Sakit banget loh Dead Sonata yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah satu base yang ada di area atas. Tapi masih cukup santai mereka. Dairon kehilangan begitu banyak HP tapi untung masih berhasil kabur. Masih bisa di-clear juga RRQ. Masih bisa bertahan. Next wave dari Super Minion yang kembali hadir. Masih coba diusahakan sepertinya. Lihat dari item-item juga Kairi sudah punya BOD. LP Crown sebentar lagi diselesaikan dengan dia. Masih ingin lebih. Dimana untuk sekarang ada Dairon dan juga Indok. Tapi ini semua sia-sia. Karena Indok yang langsung menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Dimana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi. Untuk Onyx itu sendiri. Lagi-lagi nggak ada jalan untuk kabur. Hazel terjebak tadi dengan shortcut yang dia masuki. Langsung bikin posisinya jadi out position. Ya, dan sekarang tanpa kehadiran Hazel, 4 melawan 5 bisa jadi langsung ditabrak dengan Onyx. Kalau mereka mau menunggu untuk 1-2 wave di area mid. Clear. Efek kejut itu bagus. Cuman kalau kayak gini yang kaget Kingdom. Bener. Bener. Tapi lihat midnya masih diusahakan juga. Ya sampai sekarang ya. Ini startnya masih berdiri loh. Cuman Pressure kayaknya nggak Onyx bakal tadi. lama lagi di atas deh. Mereka kalau emang melakukan sebuah push lagi kayak tadi 1 kali lagi aja. Selesai gitu yang di atas. Ini harus reset sih. At least nunggu Lord. Ya ini karena lambat laun Kairi yang tadi mungkin tidak terlihat efektif di awal-awal. Ini sudah mulai jadi juga. Nah. Wah ini dia nih. Ada ngapin itu ya. Ini Tuh. pilar RRQ juga ini. Betul. Veteran. Veteran sedang mengawasi nih. Oke, jadi teman-teman juga nih bisa untuk kunjungi ya channel official Restream MPL ID. Tuh. Langsung dikunjungi MPL ID Extreme. Ya, baik kopi gede. Terus setup lo. Masih Mau berani waktu loh. Onyx sih. Masih berani tapi RRQ. RRQ masih menunjukkan eksistensinya berada dalam area tersebut. Kenapa? Karena Hazel juga udah level 15. Tidak hanya dengan Soul Silver mungkin nanti akan ada sebuah momentum di mana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan. Karena Dairon tadi dengan AOG yang udah langsung dikeluarkan. Tidak ada lagi apa-apa. Dia tapi sakit banget. Toy mendadak berubah segalanya. Toy ada shutdown. Wah, Marshall Gary kita sudah memulai jalannya pertandingan kembali. Tapi coba kita lihat. Menyisakan 2 player. Ya. Akhirnya korbannya 3 dan Sun selamat. Lord free untuk RRQ. Dan ini pastinya masih bisa menunggu ya untuk Onyx itu sendiri karena respawn time juga dengan waktu untuk munculnya Lord. Pastinya akan berbarengan dengan 3 pemain Onyx yang sudah terbang juga. Jadi kemungkinan Onyx masih bisa untuk melakukan defense, mereka masih punya mid turret-nya. Kalau kita lihat stack untuk Suns di angka 240. Oke. Ini udah sakit sih damage-nya. Ya, tapi yang lebih sakit siapa coba? Toy. Toy jelas. Melvic Gun Yap. baru selesai. Full item berarti Toy ya. Full item, Ya, BDS Melvic. Ya emang DPS-nya juga udah jauh lebih cepat juga Om ya. Untuk bisa menghantar damage-nya. Tapi di sini banyak loh. Mau 600, 964 juga. Dan sudah mulai scaling ini pemain-pemain dari Onyx. Oke. Kita akan lihat defensif yang akan dilakukan oleh Onyx sekarang. Seperti apa nih metode defense mereka. Karena ini Enhanced Lord wins. Waduh. Damage macam apa itu? Sakit banget tadi pas juga ada Dead Sonata dari cewek kan Onyx. Tapi harusnya masih ke defense ini. Karena memaksakan untuk Sakuriko 4-0. Yap. Mereka tidak boleh terlalu maju dari Onyx. Apa Terang Guardian bisa mendadak untuk bisa menabrak barisan belakang ataupun titik di mana mereka berdiri dan di area tengah. Inner turret-nya berhasil dilumat juga oleh Toy. Masih bisa di defense. Tapi kondisi gold yang langsung berubah drastis. RRQ mereka unggul 3000 gold. Ya, satu momen saling balas-membalas juga.
Dan bait yang manis tadi memang diciptakan juga dengan Dairen. Jadi sementara seharusnya ini game atau tempo permainan akan sedikit pelan. Yap. Kecuali memang mau dipaksakan ya. Sayang aja. Tapi Res, dua player dari Onyx mencoba untuk maju dan juga mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah. Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairen masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus cewek. Di dompet pasti dari cewek ini nggak bisa dianggap remeh. Bagian depan, even itu Dairen bonyok banget. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Toy setelah ini. Ingat ya, dia punya GDS, dia juga punya Velvet Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan damage sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk Irithel. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Defense-nya lebih pasti. Karena kalau misalkan ya tahu kita Granger. Granger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. Ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack Irithel kan itu Ya kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goalnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show Hazel bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup next Lord. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya nggak apa-apa. Semuanya mau show di map juga nggak apa-apa. Selama Ya. chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Team fight pasti bisa dimenangkan oleh ya tim yang punya chip. Iya, shortcut ya. Jalan pintas untuk hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, ya jujur kalau mereka lepas dengan kondisi 5-5, chance mereka defense masih ada. Yep. Wait, itu dia. Akan Kairi. pergi ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, dicubit, tapi dicubit. jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa pulang? Ditutup, Kenapa? ditutup. Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairen masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek, tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis pergerakan Avatro Guardian. Masih ada Res terkepung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk RRQ, waktu yang dibeli oleh Dairen cukup lama sampai Lord bisa ditumbangkan. Namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairen. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Ya, contoh jelas ya, solusi jangka panjang juga untuk selalu bisa membuat kuantitas lawan kuantitas ini agak berimbang. Untuk tim yang membawakan chip dan memang Gatot Kaca adalah salah satu hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Pasti banyak spell, banyak skill yang terbuang dengan sia-sia. Dan kelihatan tadi bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di-clear nanti. Direct spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yep. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masuk ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya Bestaret nggak bisa dihindari lagi. Ya mau gak mau ya. Karena ada efek charge juga tadi Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yep. 2 Bestaret berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya. Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan bisa selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga, main kiting ke belakang. Dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar, bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan. Salah masuk dari Toy atau dari Rins itu bisa instant kill juga. Ya, kayak tadi yang kita lihat kan, hampir dipunish juga. Untungnya memang semuanya bubar. Dan hanya Dairen tadi yang terpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairen. Karena kan tadi ada 2 Tapi ke pick off-nya juga bermaknanya gede banget ya Om ya. Dapetin Waktu Lord. yang dia, Waktunya, iya bener. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 2 Bestaret. Itu keunggulan yang kerasa banget sih. Tapi Oke. sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Yep. Dan pasti Ini gak bencana. ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah buka rumput, salah bush yang dipilih, bisa berarti
Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Iya. Kalau Lord Om. Kalau Lord Kalau ya. di push Bisa jadi. juga agak bahaya pastinya. Bisa. Wah ketahuan nih Dok ya. Tidak gampang juga sih untuk mencari Dok. Saya. Lord muncul, ada di bagian bawah, masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake, makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ. Mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Ya, perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure. Block damage ke arah Dairon udah mulai terasa. Ya, dan dia tuh diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh RRQ. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Idoknya. Idok kamu berhasil diamankan. Tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Rins, Dairon versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya, yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar, tapi tanpa pengawalan dan Rins Dairon. Ini bukan memberi damage terbesar dengan damage dealer untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayaknya ada sebentar lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21 Om, hampir 22 menit. Game terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya bahkan season ini. Season ini, ya juga ya. Ya masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Ya, Wow. Pak. Dan tadi untuk team fight itu RRQ Honshu bagus banget. Shortcut yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap. Mereka dapat Kairi. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Yep, dan kita melihat ya team fight yang benar-benar kayak ya udah itu chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun. Mereka akan kembali menjaga zona. 50 detik lagi. Sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari Onyx udah nggak ada. Landingnya ini akan menjadi masalah serius. Apalagi top lane kan. Yep. Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Split push. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini 2 hero Cecilion dibawa ke late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat Rhapsody-nya. Ini bakal bahaya buat RRQ sebenarnya. Ini Suns Legend-nya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen-nyimpen juga kan tadi. Iya, Winter Imo habis Cari semua. konsil. Cari Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka Tidak harus, ada orang. Mencari peruntungan terlebih dahulu. mereka harus coba gambling. Mereka Yang harus penting taruh cari hati. dulu, hasil belakangan. Iya, dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Konsil yang sudah terpakai. Ultimate yang semuanya ready buat RRQ Hoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Yap. Oh kelihatan. Itu dia kelihatan, ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Dua flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx. Guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Dua flicker ini mahal banget sih. Yap. Tapi mereka paksa untuk Lord, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya, Rins akan terpick off. Sancho. Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lord yang berhasil diamankan oleh Ezel. Tapi pertempuran itu terjadi. Res yang satu itu akhirnya berhasil mendapatkan ke arah Toy, dari Toy, Toy. Dikali Mortal Jet, tapi Toy di area mid. Riding San Mori sendirian. Namun untuk kali ini masih banyak
yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata bahkan Hazel versus Rez. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan Rez. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap. Masih bisa bertahan mungkin sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi ada Toy, kalau ada Toy. Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya. Toy, satu terakhir tapi Toy hampir saja dikatakan tapi Bestia. Arargiosi, game yang pertama Royal Derby. Kemenangan di game yang pertama untuk sang raja. Dramatis. Tidak mudah pastinya. Bahkan pertahanan yang sangat sulit untuk ditabrak dari Onyx. Membuktikan kelasnya masing-masing. Tapi setiap game pasti ada pemenangnya. So Arargio take the game one.